Firman Tuhan yang akan menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Kita akan bacakan bersama-sama. Yesaya 6 ayat 8, 2, 3, ya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, kami kembali bersyukur kepada Tuhan untuk kami pada malam ini bisa datang bersekutu, memuji Tuhan dan mendengarkan firman. Dan saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Bukakan hati pikiran kami, agar kami bisa mengerti kehendak-Mu. Dan dengan hati yang penuh sukacita, kami mau melakukan firman Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, malam ini kita akan belajar dari doa Nabi Yesaya. Doa Nabi Yesaya. Dan sebelumnya kita perlu mengetahui siapakah Nabi Yesaya ini. Kalau kita membaca Yesaya pasal pertama, ayat pertama dikatakan di situ, Nabi Yesaya ini adalah seorang yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya, terutama kepada kerajaan Yehuda. Dan dia adalah anak Amos, makanya dikatakan bin Amos. Lalu Nabi Yesaya ini diperkirakan hidup sekitar 765 sebelum Masehi. Ingat, sebelum Masehi. 765 sebelum Masehi. Dan dia melayani Tuhan atau mulai mengabarkan firman Tuhan itu ketika dia berumur 25 tahun. Artinya sekitar 740 sebelum Masehi. Dan dia melayani di masa beberapa raja. Kita bisa melihat di pasal pertama, ayat pertama di situ dikatakan dia melayani pada zaman Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Dan kalau kita melihat bahwa ketika Nabi Yesaya mulai melayani pada tahun 740 sebelum Masehi, maka sampai pada akhir hidup Raja Hizkia, itu tahun sekitar 687 sebelum Masehi. Artinya ada sekitar 50 tahun ya setidaknya Nabi Yesaya melayani Tuhan. Dan Nabi Yesaya ini dia meninggal pada zaman Raja Manasye, itu adalah keturunan daripada Raja Hizkia. Dan menurut tradisi dia meninggal secara martir. Ya, dia dibunuh oleh Raja Manasye. Banyak orang percaya dia dibunuh secara martir, yaitu digergaji. Ya, dia digergaji. Dan kita melihat bagaimana Nabi Yesaya ketika dia dipanggil Tuhan, dia memberikan sebuah tanggapan yang merupakan doa dan komitmennya terhadap panggilan Tuhan. Kalau kita membaca tadi di Yesaya pasal 6 ayat 8, di situ dikatakan oleh firman Tuhan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata. Nah, kita membaca di ayat-ayat sebelumnya, Nabi Yesaya sedang mendapatkan penglihatan daripada Tuhan. Dan ketika dia mendengar suara Tuhan, apa kata Tuhan? Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Nah, kalau kita melihat terjemahan bahasa Indonesia ini kurang tepat terjemahannya, terutama ketika dikatakan siapakah yang mau pergi untuk aku. Nah, untuk aku itu kurang tepat terjemahannya. Dalam bahasa Ibrani itu kata lanu, dari kata dasar ananu, itu adalah kata ganti orang pertama jamak. Jadi harusnya untuk kami, untuk kita. Nah, KJV benar, karena dia tulis adalah for us. Jadi di sini sebenarnya siapakah yang mau pergi untuk kami atau untuk kita. Dan itu berbicara tentang Allah Tritunggal.
Itulah kenapa kalau kita membaca di ayat yang ketiga ketika para malaikat berseru 3 kali, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Itulah lagu kita yang judulnya suci, suci, suci. Kenapa 3 kali? Suci, suci, suci. Nah, itu berbicara 3 pribadi, satu kesatuan. Itu adalah Allah Tritunggal. Dan ketika Tuhan mengatakan, siapakah yang akan kuutus, siapakah yang mau pergi untuk kami? Ini bukan berarti Tuhan seolah-olah dia kekurangan, dia bergantung sepenuhnya kepada manusia. Bukan. Bukan seolah-olah Tuhan itu mengemis bantuan daripada manusia. Bukan. Tetapi maksud daripada kalimat ini lebih tepatnya adalah mengundang, mengajak siapa yang mau datang melayani aku, yang mau menjadi alat yang saya mau pakai untuk pergi memberitakan firman Tuhan. Jadi ini seperti mengundang, mengajak, bukan seolah-olah Tuhan mengemis di sini. Dan ketika Nabi Yesaya dia mendengarkan perkataan Tuhan ini, bagaimana respon daripada Nabi Yesaya? Nah, di situ dikatakan, maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ini aku, utuslah aku. Nah, ini adalah penyerahan diri daripada Nabi Yesaya. Suatu tanggapan, suatu doa yang penuh komitmen. Dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Ini aku, utuslah aku, atau pakailah aku, ya Tuhan. Nah, dari perkataan Nabi Yesaya ini, kita akan belajar 3 hal atau 3 poin. Ketika Nabi Yesaya, yang pertama, ketika Nabi Yesaya mengatakan, ini aku, utuslah aku. Di sini Nabi Yesaya, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Karena sebelumnya Nabi Yesaya, dia melihat kebesaran kemuliaan Tuhan dan anugerah Tuhan kepada Nabi Yesaya. Dari mana kita tahu? Nah, kalau kita baca di pasal 6, pasal yang sama, di ayat yang pertama, waktu Nabi Yesaya dia mendapatkan penglihatan dan dia melihat bagaimana Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Kita melihat bagaimana Nabi Yesaya dia menyaksikan dengan penglihatan yang diberikan kepadanya, melihat Tuhan itu begitu tinggi, begitu mulia, begitu dahsyat. Katakan dia duduk di atas takhtanya. Takhta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Lalu dia melihat lagi ada malaikat serafim yang memiliki 6 sayap. 2 sayap menutup muka, 2 sayap menutup kaki, 2 sayap untuk terbang. Dan apa yang dilakukan oleh para serafim ini? Mereka berseru-seru, dikatakan di sini, mereka berseru-seru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan dikatakan seluruh bumi penuh kemuliaan. Jadi yang pertama kita melihat bagaimana Nabi Yesaya, dia menyaksikan kebesaran kemuliaan Tuhan. Dan Nabi Yesaya sendiri, dia menyadari dibandingkan dengan Tuhan itu tidak apa-apanya dirinya. Di sini kita melihat bagaimana Nabi Yesaya dia menyadari siapakah dirinya. Di sini dikatakan, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Najis bibir, orang yang berdosa. Ketika dia melihat Tuhan dan dia menyadari dirinya, maka perbandingan Tuhan dengan dirinya itu jauh sekali. Tuhan begitu mulia, sedangkan dirinya itu begitu najis. Katakan najis bibir. Orang yang berdosa. Orang yang hina. Orang yang begitu rendah di mata Tuhan. Jadi yang pertama, Nabi Yesaya dia melihat begitu mulianya Tuhan. Yang kedua, kita melihat bagaimana Nabi Yesaya mendapatkan anugerah ataupun kemurahan hati daripada Tuhan. Karena di sini Nabi Yesaya ketika dia sudah menyaksikan Tuhan yang begitu mulia,
Di sini dikatakan, cilakalah aku. Cilaka. Nah, kalau kita membaca di dalam Alkitab, banyak orang-orang yang melihat Tuhan, mereka langsung menyadari cilaka, mereka bisa mati. Kenapa? Karena Tuhan itu begitu suci, begitu mulia. Kita orang berdosa tak sanggup, tak bisa melihat Tuhan, tak bisa berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan binasa, kita akan mati. Misalnya seperti Gideon, waktu dia bertemu dengan Tuhan. Waktu Tuhan akhirnya menerima persembahannya dan terbakar. Lalu dia bilang, cilakalah aku. Kenapa? Karena kita orang berdosa. Ya, kita tak bisa melihat Tuhan, tak bisa berdiri di hadapan Tuhan. Tapi apa yang didapatkan oleh Nabi Yesaya? Di sini kita melihat bagaimana Tuhan yang bermurah hati kepada Nabi Yesaya. Dikatakan di ayat yang ke-6, Tuhan mengutus seorang serafim untuk mengambil bara dari atas mezbah korban bakaran dan memberikannya kepada Nabi Yesaya, menyentuh bibirnya untuk menahirkan dia atau mentahirkan dia supaya dia menjadi kudus, sehingga dia tidak dihukum oleh Tuhan. Dikatakan di sini oleh serafim, kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jadi kita melihat bagaimana Nabi Yesaya, dia mendapat kemurahan Tuhan. Dia tidak mati, dia tidak cilaka seperti yang dia sadari. Karena dia telah melihat Tuhan yang begitu mulia. Tuhan bermurah hati mengutus seorang malaikat untuk mengambil bara dari mezbah, menyentuh bibirnya supaya dia menjadi kudus, dan katakan dosamu sudah diampuni. Nah, dari kedua hal ini, dari peristiwa ini, bagaimana Nabi Yesaya melihat kebesaran Tuhan dan anugerah Tuhan kepadanya. Nabi Yesaya ketika dia mendengar suara Tuhan, siapakah yang mau diutus untuk kamu? Nabi Yesaya mengatakan, ini aku, utuslah aku. Saudara-saudara, ini adalah sebuah pelajaran bagi kita. Kita melihat posisi kita itu sama seperti Nabi Yesaya. Kita tahu Tuhan itu begitu besar, begitu mulia, dan kita itu begitu berdosa. Kita adalah orang-orang yang harusnya dihukum oleh Tuhan. Tapi Tuhan memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Tuhan selamatkan kita melalui Tuhan Yesus. Kita tidak usah tanggung hukuman kita. Melalui Tuhan Yesus yang mati bagi kita. Dan katakan dosamu diampuni. Maka ketika Tuhan mengatakan, siapa yang mau kuutus? Apakah kita mau seperti Nabi Yesaya? Kita mengatakan, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Ini aku, utuslah. Memang kita tidak seperti Nabi Yesaya yang langsung melihat Tuhan secara penglihatan dan mendengar suara Tuhan. Tapi kita ada firman Tuhan yang memberitahukan amanat agung Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Ini adalah sebuah utusan daripada Tuhan. Tugas yang agung daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Apakah ketika kita mendengar firman Tuhan ini, membaca firman Tuhan ini, kita ada mengatakan, kita ada berdoa, Tuhan, saya mau serahkan hidup saya untuk melayani. Pakai hidup saya, Tuhan, untuk bekerja bagi Tuhan. Di sini Nabi Yesaya mengatakan, ini aku, Tuhan, utuslah aku. Ini adalah sebuah doa dan komitmen daripada Nabi Yesaya. Apakah kita juga ada pernah berdoa seperti demikian? Atau setidaknya dalam hati kita, kita mengatakan, Tuhan, ini aku, pakai aku.
Saudara-saudara, ini bukan hanya tugas para hamba Tuhan, tetapi tugas semua orang Kristen, orang percaya. Makanya waktu Tuhan mengatakan, siapakah yang akan kuutus? Siapa saja. Tuhan tidak batasi orang-orang tertentu. Siapa? Ini adalah ajakan, undangan bagi kita semua. Tidak hanya sekelompok tertentu, hamba Tuhan atau Pak Pendeta, tetapi semua orang Kristen. Siapa? Apakah kita mau menyerahkan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan? Apakah kita memiliki doa, kerinduan, saya mau dipakai oleh Tuhan? Pelayanan di gereja banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, sesuai dengan kemampuan, karunia yang kita miliki. Ya. Kita memang tidak punya kemampuan untuk bisa berkhotbah, mengajar, karena itu harus perlu belajar firman Tuhan. Tapi pelayanan yang lain bisa kita lakukan. Hal yang kecil adalah penerima tamu. Atau mengajak orang lain untuk datang ke gereja. Atau memberitakan Injil. Kita bisa melakukan semua pelayanan itu untuk Tuhan. Tentunya kita tidak sempurna ya di dalam melayani Tuhan. Kadang-kadang kita buat kesalahan. Kita berdoa dan berusaha yang terbaik untuk Tuhan. Tapi hati kita mau serahkan sama Tuhan. Tuhan, ini pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita semua orang Kristen, apakah kita memiliki doa seperti Nabi Yesaya ini? Tanggapannya terhadap Tuhan, ini aku, utuslah aku. Nah, ini adalah poin pertama yang harus kita pelajari. Karena Tuhan begitu besar dan begitu besar anugerahnya. Maka ketika Tuhan mengundang kita untuk pelayanan, untuk melayani Dia, mari kita juga seperti Nabi Yesaya, pakai aku, ini aku, serahkan hidup. Poin yang kedua yang bisa kita pelajari dari perkataan Nabi Yesaya ini aku, utuslah aku. Ini adalah suatu penyerahan diri Nabi Yesaya tanpa paksaan, tanpa berat hati, tapi dengan penuh sukacita, dengan sukarela. Kenapa? Dari mana kita tahu Nabi Yesaya, dia dengan sukacita, tanpa paksaan, dia mau serahkan hidupnya. Lihat apa kata firman Tuhan tadi di ayat ke-8. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Di sini Tuhan tidak menyebut Nabi Yesaya. Padahal kalau kita melihat konteksnya, ini sedang berbicara tentang Nabi Yesaya. Tapi waktu Tuhan mengatakan siapa, Tuhan tidak mengatakan, Yesaya, bolehkah kamu melayani aku? Sehingga mau tidak mau ya sudah disebutkan nama, ya sudahlah terima. Ini tidak. Tuhan itu secara umum. Siapakah? Tuhan tidak menyebut secara langsung nama Nabi Yesaya. Tapi kita melihat Nabi Yesaya, walaupun namanya tidak disebut oleh Tuhan secara khusus, secara langsung, tapi dia langsung menanggapinya, ini aku Tuhan, utuslah aku. Walaupun namanya tidak disebut di sini, tidak secara langsung menuju kepada dirinya, tapi dia datang, ini aku, utuslah aku. Sama seperti kalau di sini kita bilang, siapa yang mau melayani Tuhan? Saya tidak kasih tahu siapa orangnya di sini. Tidak sebut nama. Tapi di antara kita, oh saya mau. Jadi orang yang mengatakan saya mau, artinya apa? Itu bukan dengan paksaan. Artinya dengan sukarela, dengan sukacita. Tidak dengan berat hati. Dia mau serahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, apakah kita juga seperti Nabi Yesaya? Kita juga memiliki suatu doa, kerinduan, mau melayani Tuhan, tetapi dengan penuh sukacita. Bukan dengan paksaan. Kita mau serahkan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. Jangan kita punya kerinduan, punya kemauan, mau melayani Tuhan. Tapi sebenarnya ada faktornya, karena ya sudah dipilihlah Pak Pendeta, karena sudah ditentukan beginilah tanggung jawab, ya sebenarnya kalau enggak ya saya menghindar saja.
Jadi seolah-olah kita berat hati ya secara paksa. Tapi ketika kita memiliki kerinduan doa mau melayani Tuhan, maka harus dengan sukarela. Ini aku Tuhan, pakai aku. Kita harus belajar dari Nabi Yesaya. Walaupun ya tidak secara langsung namanya dipanggil, tapi dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, dalam melayani Tuhan, dalam keinginan kita untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, mari kita periksa diri kita. Apakah kita melakukannya? Mau serahkan hidup kita dengan sukacita. Kita mau berikan untuk Tuhan. Maka kita belajar harus dengan rela hati, dengan tulus. Saya mau berikan untuk Tuhan. Saya mau mengabdi untuk Tuhan. Ya, pelayanan kita itu berbeda-beda. Sesuai dengan ya kemampuan kita, kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Tapi kita dengan hati sukacita, dengan sebesar sekecil apapun kita mau lakukan untuk Tuhan. Ya, sekali lagi memang tidak sempurna kita dalam melayani Tuhan. Ya, kita bisa buat kesalahan. Tetapi mari kita lakukan bukan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Kita mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Nah, pelajaran yang terakhir, yang ketiga dari perkataan dari Nabi Yesaya ini aku utuslah aku. Ini adalah suatu doa ataupun tanggapan komitmen Nabi Yesaya yang penuh iman kepada Tuhan. Penuh iman. Kenapa? Karena kita tahu bagaimana pelayanan yang akan dilakukan Nabi Yesaya itu begitu berat, begitu sulit, begitu susah nantinya. Kita bisa melihat apa kata firman Tuhan yang ke-9, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Ini kan suatu pengutusan yang kadang kita bisa bertanya. Pergi beritakan sungguh-sungguh kepada orang Israel, tapi jangan buat mereka mengerti. Kalau secara manusia kan kita bertanya, loh Tuhan mengutus saya pergi beritakan firman Tuhan kepada orang Israel. Kan harapannya kan jelas supaya mereka bertobat. Tapi kalau Tuhan mengatakan janganlah sampai mereka mengerti secara tidak langsung, janganlah mereka sampai bertobat. Seolah-olah ini akan sia-sia saja dan akan mendapatkan penolakan yang begitu besar dari orang Israel. Kita tahu bangsa Israel, Tuhan sebut adalah bangsa yang tegar tengkuk. Dan kita melihat bagaimana nantinya dalam pelayanan Nabi Yesaya, secara manusia, kok sepertinya tidak berhasil. Tidak ada buah. Karena pada akhirnya, bangsa Israel, terutama kerajaan selatan Yehuda, itu dihukum oleh Tuhan. Pada tahun 586, dibuang. Karena mereka tidak bertobat. Begitu sulit. Tapi Nabi Yesaya ketika dia mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini penuh dengan iman. Kalau Tuhan yang mengutus dia, maka Tuhan juga yang akan menyertai dia. Karena dia tahu siapa yang mengutus dia. Ini bukan manusia biasa. Ini bukan raja. Bukan raja biasa. Ini adalah Tuhan yang mengutus dia. Maka kalau Tuhan yang mengutus dia, maka Tuhan juga yang akan menyertai dia, menyanggupkan dia untuk melakukan tugas yang begitu berat ini, yang akan dia lakukan kepada orang Israel. Ini adalah sebuah doa, sebuah tanggapan yang penuh dengan iman. Jadi tidak hanya bilang, ini aku ya Tuhan, tapi penuh kebimbangan. Lalu bagaimana nantinya ya, sanggup tidak ya, tapi kita mengatakan, inilah aku Tuhan. Tidak. Nabi Yesaya dia penuh keyakinan bahwa Tuhan yang mengutus dia, maka Tuhan yang akan menyertai dia. Lihat ayat yang ke-9, pergilah. Itu adalah pengutusan daripada Tuhan, pergilah. Jadi kalau dia melayani nanti, itu atas nama Tuhan, otoritas daripada Tuhan. Maka dalam hal apapun, bahaya, sulit, Tuhan yang akan menguatkan dia, Tuhan yang akan menolong dia, Tuhan yang akan menyertai dia. Walaupun secara manusia orang mengatakan tidak ada hasil karena toh orang Israel
dihukum oleh Tuhan. Tapi dia bisa melakukan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan dengan baik. Itu sama seperti Nabi Yeremia. Sama, juga pelayanan mereka. Susah, begitu banyak ya bahaya yang dialami oleh Nabi Yeremia dalam pengutusannya kepada orang Israel. Sama juga Nabi Yesaya, kita melihat Nabi Yeremia pada akhirnya nanti ya kita melihat orang Israel dihukum oleh Tuhan. Tapi walaupun begitu sulit, tapi karena Yeremia, Yesaya mengetahui siapakah yang mengutus mereka, maka mereka percaya mereka akan lakukan tugas ini karena Tuhan yang akan menyertai mereka. Nah, saudara-saudara, ini adalah pelajaran ketiga juga bagi kita. Mungkin kita berpikir ataupun bertanya, oke, saya mau lakukan pelayanan ini, saya mau serahkan hidup saya. Tapi kita khawatir, kita takut. Lalu bagaimana nanti melakukan pelayanan ini? Apakah saya sanggup? Ya, pasti akan mendapatkan kesulitan. Pasti kalau kita memberitakan Injil, contohnya pelayanan memberitakan Injil, pasti akan ada penolakan. Belum lagi kalau ada bahaya yang lain, kita bisa ditangkap. Itu ada risiko-risikonya. Tapi apakah kita menyadari, saya melakukan pelayanan ini, siapa yang mengutus saya? Tuhan. Kalau Tuhan yang mengutus saya, maka Tuhan juga yang akan menyertai saya. Jadi apapun nanti kesulitan yang saya hadapi, Tuhan ada bersama dengan saya. Kadang-kadang kita sudah melihat banyak kesulitan, banyak masalah, oh begini, oh tidak bisa, oh nanti sulit begini, nanti akan banyak kesusahan. Akhirnya kita tidak melakukan. Tapi kita mengatakan, ini aku utuslah. Harusnya, kalau memang ini adalah pelayanan Tuhan, kehendak Tuhan, maka kita lakukan, Tuhan yang akan bersama dengan kita. Di doa, ini aku utuslah aku, ini harus dengan penuh iman. Dengan penuh keyakinan. Jangan dengan keraguan-raguan. Yakin kalau memang mau dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan yang mengutus saya, Tuhan yang akan menyertai saya. Jadi apapun pelayanan yang sudah dipercayakan bagi kita, maka mari kita lakukan dengan penyertaan dan kekuatan daripada Tuhan. Bagi jemaat yang mungkin selama ini masih ragu ataupun takut, khawatir, apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan? Tak usah khawatir, tak usah takut. Kalau memang itu adalah pelayanan untuk Tuhan, kita melakukannya untuk Tuhan. Maka Tuhan juga yang akan menolong saudara-saudara. Tuhan juga yang akan menguatkan saudara-saudara. Sehingga pelayanan yang kita lakukan itu bisa kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi dari firman Tuhan, Yesaya 6 ayat 8 ini, doa Nabi Yesaya, ini aku, utuslah aku. Kita belajar bagaimana Nabi Yesaya menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Karena anugerah Tuhan, karena kebesaran Tuhan. Dan dia menyerahkan hidupnya dengan penuh sukacita. Tidak dengan paksaan, tidak dengan berat hati. Dan dia menyerahkan hidupnya dengan penuh keyakinan. Tuhan yang mengutus dan Tuhan yang menyertai dia. Saudara-saudara, saya berikan satu kesaksian seorang tokoh misionaris dalam sejarah gereja. Itu abad ke-19. Namanya pasti kita tahu, ya, karena misionaris ini datang ke Indonesia. Namanya Ludwig Nommensen. Ya, khususnya saudara-saudara kita orang Batak tahu cerita ini. Dia adalah seorang yang lahir dari Jerman. Masa kecilnya penuh kesusahan. Dan Nommensen ini suatu kali karena dia bermain-main dengan teman-temannya, dia mendapatkan kecelakaan. Dikatakan dia ditabrak ya kereta berkuda dan kakinya ya patah. Lalu
teman-temannya datang karena dia berbaring terus berbulan-bulan, lalu teman-temannya datang ceritakan tentang penginjilan pendeta-pendeta. Dan mereka kasih tahu ini adalah tugas dari Tuhan Yesus dan apa yang dilakukan oleh para pendeta ini dalam mengabarkan Injil. Dan dari situ Nomensen tahu bahwa ini adalah panggilan Tuhan kepada semua orang Kristen untuk pergi memberitakan Injil. Dan suatu kali dia dengan kerinduannya mau pergi melayani Tuhan, memberitakan Injil, tapi keadaannya tak memungkinkan. Akhirnya dia membaca Yohanes pasal 16. Dan di situ dikatakan oleh Tuhan Yesus, mintalah kepada Bapa dan Bapa akan memberikannya kepadamu. Lalu dia bertanya kepada mamanya, "Mama, apakah ayat firman Tuhan ini masih berlaku?" Lalu mamanya bilang, "Oh, masih berlaku. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus." Lalu apa yang dilakukan oleh Nomensen? Dia berdoa. Dia meminta supaya Tuhan menyembuhkan dia. Dan berjanji dia akan melayani Tuhan, mengabdikan dirinya, pergi memberitakan Injil. Lalu dalam perjalanan waktu, dia sembuh. Dan dia akhirnya menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Pada tahun 1861 Masehi, dia akhirnya ditabiskan menjadi seorang pendeta. Dan pada tahun 1862, akhirnya dia berangkat ke Sumatera dan dia sampai ke Padang. Padang, tahu kota Padang, dan dia di situ belajar bahasa Batak, budaya Batak. Belum lagi ya cerita sebelumnya bagaimana datang penginjil ke tanah Batak yang mengerikan, tapi dengan iman. Dia belajar semuanya itu bertahun-tahun. Akhirnya pada tahun 1873 dia mendirikan sebuah gereja. Dan kita melihat bagaimana orang-orang Batak pada umumnya menjadi pengikut Kristus. Dan dia mendirikan gereja, dan itulah gereja HKBP terkenal di tanah Batak. Nah, bagaimana kita melihat Nomensen, dia berdoa, "Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Saya mau pergi beritakan Injil." Dan dia melakukannya dengan penyertaan, dengan iman kepada Tuhan. Dan meskipun banyak bahaya, banyak kesulitan tentunya. Karena untuk bisa diterima oleh suatu suku, apalagi dari negeri asing, itu sangat sulit. Ya, itu sangat sulit. Apalagi mau menceritakan tentang Tuhan Yesus, yang dimana suku Batak punya kepercayaan sebelumnya, turun-temurun. Tetapi karena dia mengabdikan, "Ini aku Tuhan, saya mau melayani Tuhan." Dan akhirnya Tuhan menolong dia. Itulah Ludwig Nomensen yang hidup pada abad ke-19. Nah, demikian juga kita, mari kita seperti Nabi Yesaya ini, kita seperti Nomensen ini. Seperti perkataan Nabi Yesaya merupakan doa, komitmennya kepada Tuhan. "Ini aku, utuslah." Mari kita serahkan hidup kita. Apapun yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan melalui doa dan komitmen Nabi Yesaya menyerahkan hidupnya menjadi alat Tuhan untuk dipakai melayani Engkau. Tuhan, tolonglah kami supaya kami juga dengan sukacita menyerahkan hidup kami. Karena anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami. Kami mau melayani Tuhan, apapun yang bisa kami lakukan untuk Tuhan. Dan dengan pertolongan penyertaan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dengarkanlah kerinduan dan harapan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.